Insya Allah sebentar lagi kita akan ulangi kemenangan besar. Indonesia memanggil namamu. Alhamdulillah kita punya Pak Prabowo Subianto dan yang bisa mengendalikan rasa takut adalah pengusaha. Maka pasangan insya Allah militer dan pengusaha adalah yang paling cocok untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys ada undangan spesial. Saya diundang untuk meresmikan masjid. Tapi masjid bukan sembarang masjid. Kita akan lihat ya, masjid yang indah, nyaman, dan baru hari ini akan diresmikan. Yuk check it out. Pak Prabowo berencana mendirikan masjid. Tapi begitu saya dapat undangan, ya saya tanpa tanya sana sini, saya langsung dengan Ustaz Salim, Ustaz kita hadir insya Allah, dan langsung kita berangkat ke sini. Tentu ini sebuah kebahagiaan buat kita, sangat mulia ini dari Masjid Nurul Watan. Dan kita berharap, sebagaimana tadi juga hadis yang disampaikan oleh Kiai Rashid, bahwa sebaik-baik permukaan bumi adalah yang di atasnya ada dibangun masjid. Dan mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang betul-betul makmur, masjid yang setiap saat ada jamaahnya, bisa akses ke masjid ini. Katanya ini terbuka untuk masyarakat umum. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dari Bapak Prabowo Subianto bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Patriot yaitu Bapak Ahmad Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi satu bangsa yang besar dan kuat diperhitungkan di muka bumi. Kami yang diamanahkan untuk membawa Ustadz Abdul Somad ke rumah Pak Kiai, alhamdulillah, dan terjadilah peristiwa bersejarah. Bapak Prabowo dapat bertemu dengan Pak Kiai Abdul Somad dan memberikan dukungan yang luar biasa. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah SWT. Bukan saja telah berdiri lagi sebuah masjid yang sangat indah dan penuh berkah ini, tetapi didirikan oleh seorang yang melakukan amal secara diam-diam, dan kita tahu nanti peresmian. Mudah-mudahan ini menunjukkan keikhlasan Bapak. Kami hanya bisa berdoa, bukan memuji Pak, ya, berdoa semoga Allah SWT mudahkan amanah itu pada beliau dan dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Indonesia memanggil namamu. Memanggil namamu. Nuranimu. Negeri indah Indonesia, nantikan hadirmu, rindukan karyamu. Prabowo, 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 takbir. Allah. Yang pertama, hasil istikharah dari Kiai Makhrus Ali, muridnya Kiai Makhrus Ali Lirgoy. Beliau menyampaikan kepada saya dan disampaikan kepada Pak Prabowo, Pak Haji Ahmad Prabowo. Tadinya mau saya bisi-bisi tapi terpaksa ngomong terbuka bahwa hasil istikharah Kiai Haji Makhrus Ali Asyurwan adalah kemenangan Pak Prabowo tinggal 3 senti. Takbir Allah. Di 5 provinsi untuk anak yatim. Provinsinya disebut yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Aceh. Saya nggak tahu kenapa Aceh kok disebut. Ya, ternyata pengurus Kopasandi yang baru pulang dari Aceh menggambarkan di sana itu penguasanya itu justru memang mengarahkan kepada yang lain, menghentikan kecurangan yang mungkin akan mensabotase kewenangan yang sudah jelas ya bagi Bapak Prabowo. Itu kami beristihad adalah dengan Subuh Akbar Indonesia putihkan TPS. Oleh karena itu nanti kita mohon
ada statement langsung dari Bapak Haji Ahmad Prabowo meminta seluruh partai-partai koalisi melalui strukturnya memerintahkan sampai ke tingkat TPS, ya. Demikian juga para relawan, demikian juga jaringan ulama. Bapak Haji Prabowo meminta dengan kerendahan hati agar dan pimpinan-pimpinan ormas dan seluruh pendukung 02 tanpa kecuali agar betul-betul di tiap TPS berkumpul dengan spirit 212. Pertama, rakyatnya sejahtera. Yang kedua, rakyatnya bahagia. Ternyata sejahtera itu adalah aman daripada rasa lapar, yaitu at'amahum min ju'. Dan kedua, bahagia artinya aman dari rasa takut atau at'amahum min khauf. Maka ini kita lihat ternyata adalah kupasan daripada sebuah surat Al-Quraisy. Lilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', yang menjamin rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan menjamin dari rasa takut. Dua-duanya ini insyaallah atas ridha Allah. Hadzal bait juga merupakan representatif masjid ini. Dan kemudian khauf yang bisa mengendalikan rasa takut adalah orang yang berlatar belakang militer. Alhamdulillah kita punya Pak Prabowo Subianto. Dan ju yang bisa mengendalikan rasa takut adalah pengusaha. Maka pasangan insya Allah militer dan pengusaha adalah yang paling cocok untuk Indonesia. Kemudian daripada itu, dengan dibangunnya masjid ini, insya Allah kita punya gambaran yang jelas bahwa pada waktu perang Badar, pihak perang Badar ini mengadakan pesta, mengadakan nyanyi-nyanyi, sementara pihak Rasulullah SAW mengadakan zikir. Dan ini kita buktikan di dalam GBK kemarin. Kemenangan demi kemenangan insya Allah telah di depan mata. Ainul yakin, mata kita menyaksikan di semua daerah. Karena itu kita canangkan curang sama dengan perang. Ini mesti kita canangkan. Sekaligus kita wanti-wanti, jangan coba-coba curang. Curang, perang. Allahu Akbar. Curang, perang. Allahu Akbar. Curang, perang. Allahu Akbar. Untuk mengawal ini semua survei-survei yang independen yang tidak dibayar itu telah menyatakan kemenangan ini. Berdasarkan kesimpulan, kita insya Allah di atas 60, saudara. Dan harus kita umumkan lebih dulu. Kapan kita umumkan? Tanggal 17, setelah sholat zuhur berjamaah. Tadi Kiai Khotbah telah menyampaikan subuh berjamaah, jangan pulang, bawa ke TPS, gemblong kayak, kue cucur kayak apa semua. Lu berbagi dengan mereka, aman, damai, sejuk tercipta. Tapi setelah itu jangan pulang, pulangnya ke masjid, pegang mic, takbir atas kemenangan Pak Prabowo. Allahu Akbar. Semua masjid tolong viralkan ini ke seluruh Indonesia. Takbir lebaran. Kita takbir persis pada waktu kemenangan Pak Anies. Kita takbir di setiap masjid. Kita umumkan Prabowo menang. Angkanya sepakat. Mau berapa ya sekarang lu? 1, 2. Ayo kita sepakat sekarang. 99. Berapa? 63. 63. Sesuai dengan angka yang diumumkan dari Pak Prabowo dan 62,9, berarti kita genapkan 63% kita menang. Allahu Akbar. Mari kita takbir. Allahu Akbar. Masjid Nurul Makan di Padepokan Garuda-Yaksa. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang demikian besar. Begitu banyak tokoh-tokoh, ulama besar, para tabi'in besar
Katanya kutu kecil, jadi banyak gajah. Saya berterima kasih dengan kehadiran saudara di Korban. Kita masih memiliki tugas penting besok. Kita memang ini masa kampanye. Tenang, tidak boleh saya kampanye dan saya tidak akan kampanye, tapi ini kan termasuk halaman rumah saya sendiri. Kan begitu. Benar. Dan saya tidak akan minta saudara-saudara memilih saya, karena saya sudah yakin saudara-saudara akan memilih. Tapi yang lebih penting karena saya juga merasa bahwa saya dan Sandiaga itu bukan tidak lebih dari alat. Kami hanya alat. Kami dalam posisi pada saat itu dalam posisi yang memungkinkan kami merasa tanggung jawab di tengah negara kita sudah merasakan bersama negara kita terus mau dirusak, hendak dirusak. Kekayaan kita terus diambil. Bahkan saya merasa benar-benar bahwa negara kita memang direncanakan ingin dipecah belah. Bukan saya pesimis, tapi saya waspada. Karena itu sedikit saya kasih penjelasan. Memang saya sudah lama niat untuk membangun masjid ini, tetapi kadang-kadang keperluan praktis di depan mata akhirnya membuat kita sibuk. Setelah 2014, di mana kita merasakan bahwa kita tidak kalah, tapi dikalahkan oleh kecurangan, kita menghadapi pilihan, apa kita menyerah. Sekian tahun yang lalu saya banyak ditinggal oleh kawan-kawan. Saya merasa banyak justru dikecewakan oleh orang saya sendiri, dari lingkungan Gerindra sendiri. Dengan itu saya ambil hikmah waktu itu bahwa saya bukan tipe orang yang menyerah. Saya katakan di antara Gerindra waktu itu, di tempat yang di atas itu dalam pertemuan Dewan Pembina, saya katakan kalau semua saudara-saudara, seluruh Dewan Pembina Gerindra tinggalkan saya tinggal sendiri, saya tidak akan menyerah. Itu tekad saya. Saya pulih kembali pelan-pelan. Ternyata saya tidak sendiri. Kita hadapi Gubernur DKI, di mana saya juga dikhianati, tapi ternyata umat bangkit. Ternyata kita dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, di mana peran daripada ulama habaib tidak kecil, bahkan bisa dikatakan berada di baris terdepan sebagai ujung tombak. Allahu Akbar. Karena itu begitu kemenangan terjadi pada saat pemilihan gubernur DKI, yang pertama saya sebut terima kasih adalah para ulama dan habaib yang telah sangat berjasa dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di DKI. Pada saat itu pun kita menghadapi keadaan yang sulit. Semua survei meramalkan Ahok menang 1 putaran, dan banyak orang sudah mulai ragu, tapi kita ternyata berhasil. Sekarang pun ada masih yang mungkin terpengaruh, tapi secara garis besar saya lihat kita sudah bersatu, kita sudah mantap. Untuk itu
setia. Saya tidak undang resmi sebetulnya, hanya 2 hari sebelumnya saya kira. Karena terus terang aja masjid ini baru selesai tadi pagi. Jadi lampu baru dipasang kemarin pagi, karpet baru selesai subuh. Jadi memang kalau ditanya berapa lama pembangunan masjid ini, mungkin orang tidak percaya. Ya, ini kurang dari 3 bulan kita bangun. Karena memang niat lama, akhirnya saya putuskan harus kita selesaikan sebelum 17 April. Jadi saya sangat terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dukungan dan kepercayaan saudara-saudara sekalian. Kita menyongsong perubahan, kita menyongsong kemenangan, dan memang saya kira anjuran-anjuran sikap-sikap kita sebelum kita berbondong-bondong berangkat dari sholat subuh, di masjid sholat subuh, dan kita amankan TPS sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.